Perkenalkan, saya Dika Alfiansa dari kelompok 1 ingin menjelaskan soal yang pertama, yaitu mean. Perkenalkan, nama saya Fiorentina dari kelas 12 IPA 1 dan kali ini saya akan menjelaskan di LKPD 4, tepatnya di masalah kelima. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Rabitari Sandi. Saya akan menjelaskan masalah 4, pada tepatnya di masalah modus. Perkenalkan, nama saya Gerald Langgu Wicaksono dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan soal mean. Yang pertama ada K1, nilai frekuensinya 2, K2 6, K3 10, K4 12, K5 8, K6 2. Nah, selanjutnya nilai rata-ratanya kita tambah dan dibagi. Yang pertama 60,5 ditambah 65,5 dibagi 2, hasilnya 63. 65,5 dibagi ditambah 70,5 dibagi 2, hasilnya 68. 70,5 ditambah 75,5 dibagi 2, hasilnya 73. 75,5 ditambah 80,5 dibagi 2, hasilnya 78. 80,5 ditambah 85,5 dibagi 2, hasilnya 83. 85,5 ditambah 90,5 dibagi 2, hasilnya 88. Selanjutnya nilai tersebut dikali dengan nilai frekuensi. 63 dikali 2, 126. 68 dikali 6, 408. 73 dikali 10, 730. 78 dikali 12, 936. 83 dikali 8, 664. 88 dikali 2, 176. Terima kasih. Selanjutnya ada soal median di sini dengan frekuensi 2, 6, 10, 12, 8 dan 2. Nah, di sini dengan rata-rata nilainya 60,5, 65,5, 70,5, 75,5, 80,5, 85,5 dan 90,5. Pertama, kita tentukan dulu letak mediana. Letak median rumusnya N per 2 sama dengan sigma F-nya dari seluruhnya itu 40. 40 per 2 kita dapat dengan hasil 20. Selanjutnya kita cari panjang kelasnya. Di sini kita ambil yang 60,5 dan 65,5 dijumlahkan sama dengan 5. Lalu rumusnya ME sama dengan L plus P. Buka kurung N per 2 dikurang FK per FM, tutup kurung. Selanjutnya kita taruh nilai-nilainya. Jadi 75,5 plus 5 buka kurung 20 min 18 per 12. Nah, kita jumlahkan 75,5 plus 10 per 2 sama dengan 75,5 tambah 0,8 sama dengan 76,3. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya adalah menentukan modus. Yang pertama-tama, kita cari tahu terlebih dahulu nih letak kelas modus di mana dengan cara mencari frekuensi kelas paling tinggi, yaitu 12 di kelas keempat. Langsung saja setelah itu kita masukkan ke dalam rumus modus, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB adalah kaki bagian kiri kelas modus, yaitu 75,5. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 2. P yaitu panjang kelas selisih frekuensi kelas pertama kanan dan kiri, yaitu 65,5 dikurang 60,5 menghasilkan 5. Dan D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi langsung kita tambahkan saja, 2 ditambah 4 adalah 6. Lalu kita langsung operasikan menjadi 75,5 ditambah 2 per 6 dikali 5. Langsung saja 2 per 6 dikali 5 yaitu 1,6
Selanjutnya, 75,5 ditambah 1,6 menghasilkan 77,1. Jadi nilai dari modusnya adalah 77,1. Untuk masalah yang kelima, di poin A yaitu adalah tentukan nilai Q1 dan Q3 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Di tabel telah disediakan data berat badannya dengan satuan kilogram beserta dengan frekuensinya. Pada poin A kita diminta untuk mencari nilai kuartil ke-1 dan juga kuartil ke-3. Untuk mencari kuartil, kita mempunyai rumus yaitu adalah LI ditambah P dikali I per 4 dikali N dikurang F besar I per F kecil I, di mana LI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, P adalah panjang kelas, F besar I adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ke I, F kecil I adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan N adalah banyaknya datum. Untuk mencari nilai Q1, kita juga memerlukan untuk mengetahui di mana kelas Q1 berada. Untuk mencari kelas Q1 berada, di mana beradanya, kita perlu mencari nilai Q1 terlebih dahulu. Berarti 1 dikali 50 per 4 menjadi 50 per 4 atau setara dengan 12,5. Nilai 12,5 masuk ke kelas ketiga. Maka kita sudah mengetahui bahwa Q1 itu masuk ke kelas ketiga. Langsung kita masukkan ke rumus. Nilai LI-nya berarti 41 dikurang 0,5 ditambah 5 dikali dengan 12,5 dikurang 10 per 9. Dengan 10 adalah kelas dari frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas Q1 berada, menghasilkan 40,5 ditambah 12,5 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 1,3 dan menghasilkan hasil akhirnya yaitu adalah 41,8. Dengan begitu, maka nilai Q1 adalah 41,8. Untuk mencari nilai Q3 sama seperti sebelumnya, pertama kita juga harus mencari tahu di mana letak kelas Q3 berada dengan cara menggunakan rumus yang I dikali N per 4. Maka 3 dikali 50 per 4 atau menghasilkan nilai yaitu 37,5. Nilai 37,5 masuk ke kelas ke-5. Maka dari itu, frekuensi kumulatif sebelum kelas dari Q3 adalah 33. Kita langsung masukkan ke rumus dan menghasilkan Q3 sama dengan 51 dikurang 0,5 ditambah 5 dikali 37,5 dikurang 33 per 10. Menghasilkan 50,5 ditambah 22,5 per 10 menghasilkan 50,5 ditambah 2,25 dan menghasilkan hasil akhir yaitu adalah 52,75. Maka nilai Q3-nya adalah 52,75. Lalu, untuk pertanyaan di poin B, yaitu adalah tentukan nilai D3 dan D8 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Masih menggunakan tabel yang sama, namun di poin B ini kita diminta untuk mencari desil ketiga dan juga desil ke-8. Untuk mencari nilai desil, kita menggunakan rumus yang hampir mirip seperti rumus mencari kuartil. Bedanya ada di beberapa aspek dan rumus untuk mencari desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan LI ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurangi F besar I per F kecil I, di mana LI adalah tepi bawah kelas desil ke I, P adalah panjang kelas interval, F besar I adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ke I, F kecil I adalah frekuensi kelas desil ke I, dan N adalah banyak datum, serta I adalah 1, 2, 3, hingga 9.
Untuk mencari nilai D3 atau desil ketiga, kita memerlukan untuk mencari di mana kelas D3 berada dengan rumus I dikali N per 10. Maka kelas D3 dapat dicari dengan 3 dikali 50 per 10 dan menghasilkan 15. Maka D3 masuk ke kelas ketiga dan angka frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 10. Maka sudah bisa langsung dimasukkan ke rumus. D3 sama dengan 41,0,5 ditambah 5, dengan 5 adalah panjang kelasnya, lalu dikali dengan 15 dikurang 10 per 9, menghasilkan 40,5 ditambah 25 per 9, dan menghasilkan 40,5 ditambah 2,7, dan menghasilkan hasil akhir yaitu adalah 43,2. Maka nilai D3 adalah 43,2. Berikutnya adalah mencari nilai desil ke-8. Sama seperti untuk mencari desil ketiga, kita juga harus mencari letak kelas desil ke-8 terlebih dahulu. Dengan cara 8 dikali 50 per 10 menghasilkan 40. Angka 40 ini masuk ke kelas kelima di frekuensi kumulatif. Maka nilai frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kelima adalah 33. Maka untuk mencari nilai desil ke-8 dapat langsung dimasukkan ke rumus, yaitu sebagai berikut. D8 sama dengan 51 dikurang 0,5 ditambah 5 dikali 40 dikurang 33 per 10, menghasilkan 50,5 ditambah 35 per 10, dan menghasilkan 50,5 ditambah 35, dan menghasilkan hasil akhir yaitu adalah 54. Maka nilai desil ke-8 atau D8 adalah 54.